postingan yang dia posting itu jelas memang dari handphonenya dia dan dia sudah mengakui juga, ya. Terus dia menuduh saya memposting tentang dia juga. Ternyata pas saya lihat di depan majelis hakim itu Instagram fans yang dia comot, gitu. Dia lupa bahwa Nikita Mirzani ini adalah seorang artis yang punya banyak sekali fans yang punya Instagram, gitu. Jadi Indra Tarigan ini, saya bingung ya. Saat itu dia mengejar-ngejar Kak Fitri untuk berdamai dengan saya. Tapi saya tidak mau, karena buat saya harus mempertahankan harga diri saya dan anak saya. Siapa yang akan memperjuangkan anak saya kalau bukan saya, gitu. Kalau misalkan saya berdamai sama dia, nanti semuanya akan semena-mena memposting muka-muka anak-anak siapa gitu. Saya nggak mau. Saya berbesar hati untuk memaafkan dia secara manusiawi, gitu kan. Secara manusia, secara personal saya sudah memaafkan. Saya bilang jelas gitu, Indra, akhirnya kita berjumpa di sini. Secara personal saya memaafkan kamu, tapi proses hukum harus tetap berjalan. Kalaupun saya ada salah, saya minta maaf. Saya duluan loh yang mengulurkan tangan, gitu. Saya pikir dengan adanya persidangan ini dia apa ya kan legowo menerima gitu apapun itu. Ternyata dia ada bantahan-bantahan yang bikin saya senewan di situ. Kalau kalian ingat 2018 dia pernah jadi kuasa hukumnya Chris Hatta dan dia membela mati-matian Chris Hatta. Saat itu dia diundang di Pagi-Pagi Pas Tepi yang which is adalah hostnya saya dan Billy Saputra. Di saat itu saya sebagai kakak dia, of course saya ada di sampingnya dia selalu. Saya tidak pernah menghajar yang namanya Indra Tarigan, tapi Indra Tarigan di situ kalian boleh cari tahu ya, 2018 di situlah awal mula dia selalu menghajar saya. Karena saya dekat dengan Billy Saputra, sampai saya menanyakan secara langsung sama beliau, salah saya apa sama kamu? Kok kamu hajar saya terus? Kenapa kamu nggak hajar Billy Saputra? Gitu. Sampai akhirnya saya diberhentikan. Karena banyak sekali laporan polisi dari dia. Kalau nggak salah saat itu Indra Tarigan melaporkan saya ke polisi sebanyak 7 laporan. Aku sampai kehilangan pekerjaan, salah satunya adalah dari dia. Gitu. Jadi dia itu kayak nggak ada otak. Makanya saya bingung kok bisa jadi lawyer nggak ada otaknya begitu. Dia harus dipenjara. Ini pelajaran untuk orang dewasa supaya kalau bermasalah dengan orang dewasa jangan dibawa anaknya. Kalau sampai dia nggak dipenjara, oh saya bakalan speak up terus sih. Saya punya media sosial, saya punya banyak media untuk bisa membawa kasus ini sampai benar-benar menemukan keadilan buat anak saya dan saya. Kesel aja. Kenapa harus saya yang dibawa-bawa gitu kan? Padahal saya pun tidak punya urusan sama sekali dengan beliau. Beliau punya urusannya dengan mama saya, tapi kenapa saya harus dibawa? Saya tidak punya ikut campur dengan dia. Saya tidak tahu siapa dia atau enggak, whatever, saya tidak peduli. Saya kesel. Dan gara-gara beliau saya jadi pindah sekolah, saya jadi mengurung diri di kamar. Saya tidak suka berinteraksi dengan orang-orang. Gara-gara siapa? Gara-gara beliau.